Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dari kelas Ekonomi Syariah A. Langsung saja, di sini saya akan melakukan analisis keuangan perusahaan Medco Energi Internasional dengan kode saham MIDC untuk data keuangan tahun 2021. Perusahaan Medco Energi Internasional Tbk atau MIDC berdiri pada tanggal 9 Juni 1980 sebagai Meta FC Pribumi Drilling Company atau Medco. Perusahaan ini pertama kali melakukan penawaran saham perdana atau biasa dikenal dengan IPO pada tanggal 12 Oktober 1994. Perusahaan ini juga bergerak dalam bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. Perusahaan secara langsung atau melalui anak perusahaannya memiliki kepentingan di sejumlah blok minyak dan gas di Indonesia, Amerika Serikat, Tunisia, Libya, Oman, Yaman, dan Papua Nugini. Dan juga beberapa blok termasuk blok Lematang, blok Bena Negara, dan blok Tarakan dioperasikan oleh anak perusahaannya. Melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, perusahaan juga bergerak di bidang distribusi gas, pertambangan batu bara, pengoboran dan penyewaan peralatan logging, operasi pembangkit listrik, dan penyewaan gedung. Kawasan konsesi batu bara terletak di Nunukan, Indonesia. Anak perusahaannya meliputi PT Medco E&P Indonesia, PT Medco Straight Sand Gas, dan PT Expand Petrogas Intranusa. Komposisi pemegang saham atau shareholder terbesar dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari sebesar 51,5%, Diamond Bright sebesar 21,46%, serta masyarakat sebesar 26,96%. Untuk keuangan MIDC terbilang sangat baik. Pertama, jika dilihat dari rasio keuangannya, untuk DER atau Debit to Equity Ratio sebesar 386,34%, untuk ROE atau Return on Equity sebesar 8,70%, untuk total aset sebesar 76,64 miliar dengan total kewajiban sebesar 59,13 miliar. Laba dari MIDC sendiri termasuk fluktuatif atau naik turun. Berikut ini adalah laba perusahaan MIDC dari tahun 2014 sampai 2021. Untuk tahun 2014 sebesar 170,64 miliar, tahun 2015 sebesar minus 2,57 triliun, tahun 2016 sebesar 2,51 triliun, tahun 2017 sebesar 1,77 triliun, tahun 2018 sebesar minus 412,60 miliar, tahun 2019 sebesar minus 188,72 miliar, tahun 2020 sebesar minus 2,50 triliun. Dan untuk tahun 2021 sebesar 667,72 miliar. Tapi selebihnya perusahaan MIDC sudah baik dari segi labanya. MIDC bergerak dalam sektor ini pastinya tidak sendirian. Ada beberapa perusahaan pesaingnya juga seperti PT Antam atau Aneka Tambang Tbk, PT Elsa atau Elnusa Tbk, dan lain-lain. Untuk PT Antam Tbk ini bergerak dalam kegiatan di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Sedangkan PT Elnusa Tbk atau Elsa yang sama-sama bergerak di sektor ini, bergerak dalam jasa hulu migas,
dan melakukan investasi saham pada anak perusahaan joint venture yang bergerak dalam beberapa industri seperti layanan dukungan dan perdagangan upstream migas, layanan dan perdagangan downstream migas bumi, dan jasa pengelolaan dan penyimpanan data perdagangan migas dan pengelolaan aset lapangan migas bumi. Untuk MOS atau Margin of Safety ini yang paling tinggi yaitu PT MEDC sebesar 32%, disusul oleh PT Antam sebesar 16%, dan yang terakhir yaitu PT Elsa sebesar 6%. Sebenarnya, ketiga perusahaan ini sudah baik. Lalu kita lihat dari sisi keuangan perusahaannya. Untuk ROE yang paling tinggi yaitu MEDC sebesar 386,34%, disusul oleh Antam sebesar 11,21% dan Alsa sebesar 1,35%. Untuk DER-nya yang paling rendah yaitu MEDC sebesar 8,70%. Dari ketiga perusahaan ini sebenarnya layak semua untuk diinvestasikan, hanya saja yang lebih mendominasi adalah tadi milik MEDC. Walaupun di beberapa tahun lalu ada penurunan pendapatan, itu tidak masalah karena di tahun-tahun sebelumnya terus menjalani kenaikan. Jadi, kami lebih menyarankan MEDC untuk diinvestasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.